Perkenalkan, nama saya Luisa Yantia Prinahia, NPM 1901010248, grup PGA 5. Saya kuliah di Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar, jurusan PGSD. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang ringkasan materi pada hari ini yang diberikan oleh dosen saya. Materi tersebut yaitu pembelajaran membaca di kelas tinggi. Di sini ada 5 pembagian, yaitu saya akan menjelaskan nanti satu persatu, yaitu ada pengertian membaca, jenis membaca, metode membaca, pendekatan membaca, dan strategi membaca. Yang saya akan jelaskan pertama yaitu pengertian membaca. Pengertian membaca menurut para ahli ada banyak, yaitu menurut Tarigan, membaca merupakan proses yang dilakukan oleh pembaca yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi dari suatu buku yang ditulis oleh penulis. Dan ada juga menurut Finocchiaro dan Bonomo, membaca adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bahasa, yaitu bahasa yang ditulis oleh penulis yang kemudian dibaca oleh pembaca guna memperoleh informasi atau pesan dari tulisan yang ditulis oleh penulis. Ada juga menurut Lado, membaca adalah suatu proses yang dilakukan oleh pembaca untuk memahami isi bacaan dan pola-pola bahasa yang ada ditulis oleh penulis. Nah, bisa kita persingkat semua, yaitu menjadi membaca adalah suatu proses yang dilakukan oleh pembaca yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi dari bahan bacaan serta memahami pola-pola bahasa yang ditulis oleh penulis. Setelah tadi pembahasan pengertian membaca, ada jenis-jenis membaca. Menurut Tarigan, ditinjau dari segi terdengar atau tidak suara pembaca, waktu membaca, proses membaca dapat dibagi atas: A. Membaca nyaring, B. Membaca dalam hati. Membaca nyaring adalah membaca bersuara dan membaca lisan. Membaca nyaring, membaca yang dilakukan oleh seseorang dengan cara bersuara. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui cara membaca yang benar, baik itu dari pengucapan kata, kalimat, dan untuk mengetahui penekanan sesuai dengan ujaran pembicaraan yang hidup. Membaca dalam hati adalah hanya mempergunakan ingatan visual. Dalam hal ini yang aktif adalah mata pandangan, penglihatan dan ingatan, dan juga turut aktif auditory memory atau ingatan pendengaran dan ingatan yang bersangkut paut dengan otot kita. Menurut Tarigan, dalam garis besarnya, membaca dalam hati dibagi atas: 1. Membaca ekstensif. Membaca intensif berarti membaca secara luas. Dan membaca intensif ini meliputi membaca survei serta membaca sekilas, membaca dangkal. Dan yang kedua, membaca intensif. Membaca intensif adalah membaca dengan penuh penghayatan untuk menyerap apa yang seharusnya kita kuasai. Membaca intensif adalah: A. Membaca telaah isi, membaca telaah bahasa. Setelah tadi saya menjelaskan jenis membaca, ada juga pendekatan pembelajaran membaca. Menurut para ahli Iskandawasit, pendekatan adalah suatu ancangan atau kebijaksanaan dalam memulai pengajaran suatu bidang studi yang memberi arah dan corak kepada metode pengajarannya dan didasarkan kepada asumsi yang berkaitan. Ada beberapa pendekatan pembelajaran membaca, yaitu A. Pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif mengarahkan pengajaran bahasa pada tujuan pengajaran yang mementingkan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. B. Pendekatan integratif. Pembelajaran yang menyajikan atau dilakukan secara terpadu, yaitu keterampilan menyimak, membaca, berbicara, dan menulis.
Dan ada yang C, pendekatan cara belajar siswa aktif. Pendekatan cara belajar siswa aktif diartikan sebagai kegiatan belajar mengajar yang melibatkan siswa secara penuh dalam proses pembelajaran membaca. Yang D, pendekatan whole language. Whole language adalah suatu pendekatan pengajaran bahasa yang menyajikan pengajaran bahasa secara utuh, tidak terpisah-pisah, di mana bahasa diajarkan secara utuh dan keterampilan bahasa atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis diajarkan secara terpadu. Yang E, pendekatan belajar kooperatif. Belajar kooperatif merupakan suatu metode yang mengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Siswa bekerja sama dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas. Dan yang F, pendekatan tujuan. Pendekatan tujuan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa dalam setiap kegiatan belajar mengajar yang harus dipikirkan dan ditetapkan terlebih dahulu ialah tujuan yang hendak dicapai. Dan yang G, pendekatan struktural. Pendekatan yang menekankan pada pengetahuan tentang pola-pola kalimat, pola kata, dan suku kata menjadi sangat penting. Jelas bahwa aspek kognitif bahasa diutamakan. Dengan pendekatan struktural, siswa akan menjadi cermat dalam menyusun kalimat karena mereka memahami kaidah-kaidahnya. Dan yang bagian H, pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning atau CTL. Pendekatan ini mempunyai konsep guru menggunakan objek di sekitar siswa sebagai media pembelajaran di kelas. Nah, pendekatan membaca itu ada 8 pendekatan membaca, yaitu tadi pendekatan komunikatif, pendekatan integratif, pendekatan cara belajar siswa aktif, pendekatan whole language, dan pendekatan belajar kooperatif, pendekatan tujuan, pendekatan struktural, dan pendekatan kontekstual. Nah, di sini saya akan juga menjelaskan strategi pembelajaran membaca. Menurut para ahli Nuriklas, ada beberapa strategi dalam pembelajaran menyimak, yaitu sebagai berikut. A. Strategi kegiatan membaca langsung atau KML atau DRA, Direct Reading Activities. Penggunaan strategi KML adalah untuk mengembangkan kemampuan membaca secara komprehensif, membaca kritis, dan mengembangkan perolehan pengalaman siswa berdasarkan bentuk dan isi bacaan secara ekstensif. Adapun tahapan pengajarannya yaitu 1. Guru mengemukakan tujuan pembelajaran, membacakan judul teks, bertanya jawab dengan siswa tentang hal-hal yang berkaitan dengan judul bacaan sebagai pembangkitan pengalaman dan pengetahuan siswa. 2. Guru meminta siswa membaca dalam hati. 3. Guru memberikan tugas latihan yang ditunjukkan untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan siswa sejalan dengan kegiatan membaca yang telah dilakukannya. Dan yang bagian B tadi, strategi SQ3R, Survey, Question, Read, Receive, dan Review. Tujuan penggunaan strategi ini untuk membentuk kebiasaan siswa berkonsentrasi dalam membaca, melatih kemampuan membaca cepat, melatih daya peramalan, berkenaan dengan isi bacaan, dan pengembangan kemampuan membaca kritis dan komprehensif. Dan yang C, strategi membaca tanya jawab atau MTJ atau request atau reading question. Strategi ini ditunjukkan untuk mengembangkan kemampuan membaca komprehensif, memahami alasan pengambilan kesimpulan, isi bacaan, dan peramalan lanjut berkenaan dengan isi bacaan. Dan yang D,
Strategi membaca dan berpikir secara langsung atau MBL atau DRTA, Direct Reading Thinking Activities. Tujuan pengguna strategi ini adalah untuk melatih siswa untuk berkonsentrasi dan berpikir keras guna memahami isi bacaan secara serius. Dan E, strategi penghubungan pertanyaan-jawaban atau PPJ atau QR, Question Answer Relationship. Strategi ini digunakan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam memperoleh berbagai informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan berbagai bidang. Dan F, strategi pengelompokan dan pemataan isi bacaan atau PBIB atau GMA, Group Mapping Activities. Strategi ini digunakan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menyusun dan memahami bagan, mengelompokkan, memetakan isi bacaan, misalnya bacaan cerita, dan memetakan isi bacaan secara umum. Nah, tadi saya sudah menjelaskan strategi membaca, dan ada juga metode pembelajaran membaca. Metode pembelajaran membaca adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Metode lebih bersifat prosedural dan sistematik karena tujuannya untuk mempermudah pengerjaan suatu kerjaan. Ada beberapa metode dalam pembelajaran membaca menurut Abidin Yunus, yaitu A. Metode turnamen membaca. Metode turnamen membaca merupakan metode yang menekankan usaha siswa memahami wacana dengan jalan bekerja sama dalam kelompok dengan menggunakan berbagai keterampilan sosial. Ada juga tahap metode turnamen membaca, yaitu tahap persiapan. Pertama, guru mempersiapkan materi berikut, perangkat pembelajaran termasuk lembar kerja siswa atau LKS, dan perlengkapan turnamen. Dan yang kedua, guru membagi kelompok berdasarkan skor awal. Dalam satu kelompok terdiri dari 4-5 orang dengan kemampuan heterogen. Dan yang ke B, tahap penyajian materinya. Guru memberikan gambaran umum tentang isi bacaan yang sesuai dengan perkembangan siswa. Dan yang kedua, tahap membaca. A. Tahap kegiatan kelompok. Siswa berkelompok membaca materi dan mengerjakan soal-soal turnamen yang diberikan guru. Peran guru adalah sebagai fasilitator dan motivator kegiatan setiap kelompok. B. Ada juga tahap turnamen akademik. Nah, tadi ada metode turnamen membaca, itu bagian A, dan yang bagian B-nya metode jigsaw membaca. Pembelajaran membaca jigsaw membaca adalah salah satu tipe pembelajaran membaca yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai materi pembelajaran untuk mencapai prestasi yang maksimal. Kegiatan belajar jigsaw membaca mengagumkan kegiatan membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Dan yang C, metode cooperative Integrated Reading and Comprehension, yaitu CIRC. Pembelajaran membaca dengan metode CIRC terdiri atas 3 unsur penting, yakni kegiatan-kegiatan dasar terkait, pengajaran langsung pelajaran memahami bacaan, dan seni berbahasa menulis terpadu. Metode CIRC pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami isi bacaan, sekaligus membina kemampuan menulis reproduksi atas bahan bacaan yang dibacanya. Dan yang D, metode scaffolded reading. Scaffolded reading pada dasarnya merupakan metode pembelajaran membaca yang menekankan pada usaha mengembangkan kemampuan membaca siswa melalui penyusunan aktivitas membaca secara bertahap. Dan yang bagian E, metode group
investigasi. Metode grup investigasi sangat tepat digunakan dalam kegiatan membaca ekstensif. Dalam hal ini, siswa melakukan investigasi terhadap berbagai macam wacana guna menemukan hubungan antara wacana tersebut. Tujuan akhirnya adalah siswa mampu membuat laporan membaca yang bersumber dari berbagai sumber bacaan sebagai wujud pemahaman siswa terhadap bacaan yang dibaca. Dan yang F, metode skemata kritis. Metode membaca ini sangat cocok untuk mengajarkan kemampuan membaca kritis. Di dalam metode skemata kritis ini, guru memperkenalkan tema wacana yang akan siswa pelajari selama pembelajaran. Bahan bacaan yang digunakan berupa argumentatif atau berbasis masalah. Dan di sini siswa ditugaskan untuk mencatat semua ide penting yang berhubungan dengan usaha pemecahan masalah terkait dengan tema yang dibacakan guru. Nah, di sini tadi saya sudah meringkas materi pada hari ini yang berjudul pembelajaran membaca di kelas tinggi. Di sini saya tadi sudah menjelaskan ada pengertian membaca, ada jenis membaca, dan ada metode membaca, ada juga pendekatan membaca serta strategi membaca. Semoga video pembelajaran yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.